Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podcast Kominfo. Bagaimana kabarnya kerabat semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Mudah-mudahan masa pandemi ini cepat berakhir dan kita kembali dapat berjumpa di kampus hijau yang kita cintai ini. Pada saat ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yakni dengan Bang Taufik Herwanto. Kita akan mengulas seputar magang di CH dan bagaimana sistem di magang tersebut serta apa saja sistem yang ada di class house tersebut. Baiklah, kepada Bang Taufik mungkin bisa memperkenalkan dirinya dengan sesingkat mungkin. Oke, baik. Terima kasih Wahyu dan selamat datang kerabat-kerabat semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Herwanto, asal saya dari Riau dan di sini saya sebagai alumni magang class house Unan angkatan atau gelombang ketiga. Mungkin itu dikembalikan. Ya, oke nih Bang. Ini SOP dari podcast kita kali ini, yakni menggunakan topi dari Himapet. Oke. Baik. Oke ya. Ya. Oke. Baiklah kerabat semua, mungkin kita akan berdiskusi atau bertanya dengan narasumber kita kali ini. Wahyu mau nanya nih Bang, kenapa memutuskan untuk mengikuti magang di CH? Oke, di awal-awalnya itu ketika waktu itu di masa-masa pandemi, jadi memang ada sedikit tawaran dari teman-teman untuk mengikuti magang. Dan memang di awal-awal kita masih seperti salah niat nih, pengen ikut magangnya. Masih kayak ingin ngisi waktu luang, pengen ngajar sertifikat. Tapi setelah kita bergabung, kita didudukkan, kita diberikan materi, akhirnya baru kita terbuka bahwasanya magang hari ini, kita mengikuti magang hari ini adalah untuk menambah ilmu, menambah relasi yang kita inginkan, dan tentunya ini menjadi fondasi kita untuk nantinya step ke selanjutnya atau bisa menjadi modal kita nih untuk mengikuti atau melamar kerja di sebuah perusahaan. Mungkin itu Wahyu. Oke nih Bang. Terus apa saja sih Bang yang kita lakukan selama magang tersebut Bang? Kalau di awal-awal kemarin kita masuk ketika DOC umur itu 14 hari, jadi masih kecil-kecil. Nah, palingan yang sering kita lakukan itu seperti pengecekan suhu, kemudian juga mengecek anak-anak ayam yang mati. Nah, kemudian sudah masuk ke periode-periode berikutnya seperti grower dan finisher, kita lakukan lagi tuh kayak panen, kemudian juga ada yang terakhir kita juga ada kayak bersih-bersih kandang, juga ada kering kandang, mungkin itu. Berarti 14 hari itu masa setelah brooding ya Bang ya? Benar. Berarti masa broodingnya itu di periode. Betul. Terus lagi nih Bang, apa saja sih manfaat yang Abang rasakan selama magang di class house Fakultas Peternakan Unan ini? Kalau untuk manfaat banyak yang kita dapatkan itu. Karena yang pertama tuh kayak kita nambah relasi baru, kita kenal dengan teman-teman ataupun abang-abang kita yang berada di Caron Pokpan. Kemudian juga kita menambah ilmu baru. Kayak kita tahu nih sistem CH ternyata ada 7. Kemudian juga kita udah mulai paham tuh cara pengaplikasiannya karena setiap kita pemberian materi kita langsung mengaplikasikannya ke lapangan. Misalnya kayak kita waktu itu memberi pakan. Nah, itu kan salah satu masuk di sistem feeding system. Nah, kemudian langsung kita aplikasikan sehingga kita banyak tahu di situ. Dan di lain sisi juga banyak kita dapatkan kayak ilmu-ilmu baru, kita juga dapat pengalaman-pengalaman baru. Mungkin di sana capek gitu ya, karena banyak juga yang kita lakukan. Namun di balik itu menjadi melatihkan diri kita juga untuk terbiasa bekerja di kandang. Karena yang paling utamanya ketika kita bekerja di kandang, ini harus membuka hati selebar-lebarnya untuk mencintai apa yang kita kerjakan pada saat itu. Tentunya kan waktu Abang magang tersebut tentunya banyak sih momen-momen yang Abang rasakan selama magang tersebut. Apa momen yang paling tak terlupakan bagi Abang? Momen yang tidak terlupakan itu mungkin pas DOC masuk sih. Karena pas DOC masuk tuh kita waktu itu jam 12 malam kalau tidak salah. Jadi masih imut-imut gitu. Jadi kita masukkan cara pelan-pelan. Kemudian juga sebelumnya itu kita persiapkan kandangnya mulai dari pemanasnya, sekamnya, dan juga peralatan-peralatan yang lainnya. Kita siapkan semua dan sampai pada tahap masuk DOC, nah itu yang paling momen yang bagi saya sendiri yang tidak terlupakan. Terus nih Bang, kira-kira berapa lama sih Bang waktu magangnya itu dari awal masuk Abang sampai Abang akhirnya selesai magang? Kalau kemarin itu gelombang 3 sekitar 53 hari. 53 hari. Itu pun bisa berbeda-beda setiap gelombang ya Bang? Bisa. Oh, tergantung waktunya ya Bang ya? Benar. Sertifikat magang dari CH tersebut kan pasti setiap magang kita dikasih sertifikat ya kan Bang? Apakah sertifikat magang dari Class House Unan tersebut yang bekerjasama dengan Caron Pokpan ini ngebantu Abang nantinya buat ngelamar kerja nggak? Kalau dari diskusi ya yang kita lakukan dengan abang-abang yang sudah pernah bekerja di PT Caron Pokpan, ini menjadi nilai plus karena kita sudah pernah magang di close terutama
Jadi kita sudah tahu lah secara kasarnya tentang kos-kos dari ini, dan ini dapat membantu kita nantinya dalam melamar pekerjaan. Karena kemarin tuh salah satu modal utamanya kemarin tuh di pekerjaan ya ini terkait hal ini. Jadi kita nggak cuma sekedar kuliah saja, tapi kita juga pernah magang atau langsung mengaplikasikan ilmu kita di bangku kuliah langsung ke lapangannya. Mungkin itu. Hah? Apa? Jadi aja orang di rumah tak. Oh, jadi lah itu betul. Coba dulu saya ikut gimana lah. Ini kan Bang mungkin dari kerabat-kerabat yang nonton video ini nantinya pasti ingin ikut mengikuti magang di CH tentu ya Bang, lihat dari Benar-benar. paparan-paparan Abang tadinya. Ada nggak sih Bang syarat khusus agar kerabat-kerabat kita ini bisa untuk magang di CH tersebut Bang? Kalau syarat khusus sejauh ini rasanya nggak ada sih, Bayu. Cuman yang pasti punya niat yang kuat untuk ikut magang, dan ya kemauan lah yang paling utama nih untuk ikut magang di CH. Untuk di awal-awal mungkin teman-teman yang mau magang atau kerabat-kerabat yang mau magang di CH Unan bisa untuk membuat kelompok terlebih dahulu sebanyak, kalau kita waktu itu ada 15 orang. Nah, kemudian kita ajukan surat itu ke wakil dekan 3, setelah di ACC baru kita bisa magang. Namun biasanya itu kita nunggu giliran dulu tuh, karena banyak yang ngantri untuk magang di Kelas Unan pada saat ini gitu. Oh ya nih Bang, tanya lagi Bang. Ini kan seputar tentang kalau zaman Abang dulu mungkin kan udah belum Covid ya kan Bang. Tapi sekarang kan Covid gitu Bang, dan 15 anggota magang itu kan termasuk banyak juga nih Bang. Adakah syaratnya tentu Bang waktu zaman pandemi ini untuk masuk ke magang tersebut Bang? Kalau di zaman pandemi kemarin, ya pasti tetap patuhi protokol kesehatan. Ini yang utama juga untuk kerabat-kerabat yang mau magang. Pasti pakai masker, kemudian juga siapkan hand sanitizer. Nah, ini perlu juga, dan tetaplah kita lakukan protokol kesehatan. Apalagi kita ketika pemberian materi tuh biasanya kita duduknya di jarak-jarak tuh. Walaupun ya sering kita berinteraksi di kandang, tapi kita tetap mengatur tempat duduknya di jarak-jarak seperti itu. Itu nih kerabat yang mau magang di CH Unan mungkin bisa untuk menggunakan protokol kesehatan, dan juga sebelum dari magang tersebut mungkin ada apa ya Bang ya? Kayak tes Covid itu mungkin ya Bang ya, Boleh, agar boleh. lebih safety untuk memasuki magang di Kelas House Unan ini teman-teman kerabat sekalian. Terus nih Bang, apa aja hal yang harus diperhatikan selama kita magang di Kelas House Unan ini Bang? Yang harus diperhatikan, misalnya seperti apa nih, Wai? Yang misalnya pada saat masuk kita ini yang harus diperhatikan pada saat ayam masuk, ini diperhatikan pada saat ayam besar, ini yang harus diperhatikan gitu Bang. Oke. Kalau ketika magang nih, biasanya yang kita lakukan sebelum masuk ke kandang kita ada injak kapur dulu nih. Ya kapur dulu ya Bang ya. Ini tujuannya untuk menetralisir penyakit-penyakit yang ada di alas yang kita gunakan agar tidak masuk ke dalam area kandang nih. Terutama nanti efeknya bisa menyebabkan ternak atau ayam itu menjadi sakit. Nah, ini yang kita untuk wanti-wanti secara minimalisirnya. Ini salah satu bentuk biosecurity yang ada di Kelas Unan. Mungkin belum lengkap sih biosecurity-nya, namun ini salah satu bentuk pencegahannya. Kemudian juga untuk kerabat-kerabat mungkin yang mau magang bisa juga untuk mempersiapkan peralatannya seperti pena, buku, karena bakalan banyak ilmu-ilmu yang kerabat-kerabat dapatkan di sana gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika sudah magang tapi malah nggak ada bawa apa-apa, cuman asal masuk dengarkan aja, karena sifat alaminya manusia kan lupa tuh. Iya. Nah, ini yang kita wanti-wanti. Jadi harus ingat, kemudian dicatat. Nah, ini menjadi modal utama kita nanti untuk mendapat ilmu yang lebih banyak lagi mungkin itu. Mungkin tentunya melihat paparan dari Bang Taufik tadi, kerabat semakin bersemangat tentunya untuk magang di CH. Gimana sih Bang cara daftar magang di CH ini Bang? Cara daftarnya, ya yang pertama yang seperti saya bilang tadi, bentuk kelompoknya dulu. Kalau waktu itu kita 15 orang, kemudian juga kita ajukan surat waktu itu ke wakil dekan 3. Setelah di ACC, nah biasanya kita tunggu giliran dulu tuh, kapan kita bisa magangnya, kita masuk ke gelombang berapa nih. Kemudian baru setelah giliran gelombang kita, baru kita bisa masuk untuk ikut magang ke CH gitu. Itu ya Bang. Menurut Abang nih, selama Abang magang di Close House kemarin, adakah kegiatan yang selama di CH itu berguna bagi kehidupan di lapangan gitu? Ke lapangan misalnya kita ini kan mahasiswa peternakan, tentu kerja di lapangan ini sangat dibutuhkan ya Bang. Apakah berguna ilmu yang ada di CH tersebut untuk dibawa ke lapangan nantinya Bang? Kalau itu pertanyaannya, maka jawabannya sangat berguna nih, Wahyu. Benar sekali. Nah, karena ketika kita berada di lingkungan masyarakat, yang masyarakat tahu kita adalah mahasiswa peternakan nih. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang bakalan masuk dari masyarakat. Nah, salah satu bekal kita untuk menjawab pertanyaan mereka adalah pengaplikasian kita sebelum kita masuk ke masyarakat. Salah satunya melalui magang. Nah, salah magang itu media kita nih untuk belajar banyak
banyak belajar untuk mengaplikasikannya di sana. Tidak hanya sekedar di bangku kuliah, kita cuma catat-catat dengarkan dosen, tapi kita ada bekal dari magang ini yang nantinya bisa kita terapkan juga ke masyarakat. Gitu. Tentu bang. Oke nih bang, luar biasa sekali dari informasi yang abang kemukakan tadi. Mungkin kerabat-kerabat semua yang ingin langsung magang di CH, mungkin langsung saja urus surat-suratnya, kumpulin anggota magangnya dan bisa langsung bertanya-tanya untuk lebih spesifiknya kepada Bang Taufik nantinya. Ya kan bang? Boleh. Oke nih, kesimpulan yang kita dapatkan dari pemaparan narasumber yang luar biasa ini selama beliau magang di CH. Awalnya tentu kita harus mencari kelompok ya bang ya, mencari kelompok, membuat grup, terus mengirim surat kepada dekanat tentunya kan. Nah, terus setelah kita mengirim surat tersebut di ACC oleh dekanat, pihak dekanat tentunya kita melakukan tes web terlebih dahulu, apalagi pada saat zaman sekarang kan masa pandemi ya bang ya. Benar-benar. Terus setelah kita masuk ke magang CH tersebut, kita tentunya diberikan ilmu-ilmu seputar CH, bagaimana sistem kerja CH oleh pemateri-pemateri yang luar biasa tentunya kan bang ya. Terus setelah kita selesai magang, kita diberikan sertifikat dari Fakultas Peternakan dan Pokpan yang nantinya berguna sekali untuk di dunia kerja ya bang ya. Benar-benar. Oke, itu nih kerabat, kira-kira kesimpulan yang kita ambil dari diskusi kita bersama narasumber Bang Taufik ini. Oke bang, sebelum kita tutup podcast kita kali ini bang, apa nih bang closing statement dari Bang Taufik sendiri? Nah, oke, dari saya mungkin untuk kerabat-kerabat nih yang magang di klosos fakultas kita ya, di UPT, nah harus persiapkan dirinya, matangkan niatnya, buka hati yang selebar-lebarnya. Bahwasanya hari ini magang merupakan hal yang sangat luar biasa, apalagi di tengah-tengah pandemi, kuliah online. Nah, silakan maksimalkan waktu yang sebanyak-banyaknya untuk magang, karena di sini teman-teman bisa meraih banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak relasi juga di sana. Jadi jangan sekedar hanya kuliah, apalagi kuliahnya juga online gitu kan. Kadang kamera mati, nah juga nggak fokus kuliahnya. Nah, manfaatkan kesempatan ini untuk magang, apalagi kita punya CH saat ini. Mungkin gitu aja. Oke bang, terima kasih atas closing statement yang telah abang berikan, atas pemaparan abang yang tentang CH yang kita lakukan pada podcast kali ini. Oke kerabat semua, mungkin itu yang hasil dari podcast kita kali ini. Apabila ada salah kata dari saya ataupun dari narasumber, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.